itu baru berdiri di akhir Mei 2025 dan kebetulan aktif sampai sekarang dan sekarang membernya udah hampir 130-an. Terus kita itu pastinya kalau latihan harus dengerin musik yang upbeat, yang soulful gitulah. Nah, kebetulan aku punya sesuatu yang biasanya aku dengerin. Biasanya pakai apa tuh, Mas? Kita ada Find your beat, share your voice. Yeay, tepuk tangan semua pemirsa yang ada di Kemayoran ini. Selamat datang di Room Talk, guys, bersama aku Waldo dan Ajis. Ya, jadi kita akhirnya kedatangan bintang tamu lagi. Ya, ini dari komunitas yang lagi naik daun. Nah, ini dari teman sharing beroda. Selamat datang, Mas Ajis. Terima kasih ya di Room. Ya. Gimana? Mas Ajis, ini teman sharing beroda. Ini sebelum aku menanyakan lebih lanjut, kenapa namanya itu? Oke, jadi gini Kak Aldo. Kita kan sebenarnya belajar sepatu roda itu banyak kan teman-teman yang otodidak. Betul. Karena to be honest untuk sepatu roda sendiri banyak yang pengen private mahal ya. Ya. Jadi kuncinya adalah sharing. Sharing. Seperti itu. Makanya dibilang teman sharing beroda. Yang bikin namanya Mas Ajis? Aku, betul. Oke. Nah, ini aku dengar membernya udah banyak. Ini pasti udah bertahun-tahun nih menjalannya. Tapi ini sebenarnya terbentuknya dari kapan? Oke, jadi teman sharing beroda ini, aku jelasin dulu sih Kak. Di komunitas sepatu roda di Jakarta itu sebenarnya banyak banget. Ya. Jadi nggak cuma satu. Nah, teman sharing beroda itu salah satunya. Nah, teman sharing beroda itu baru berdiri di akhir Mei 2025 dan kebetulan aktif sampai sekarang dan sekarang membernya udah hampir 130-an. 130. Itu secara ini aktif semua atau gimana? Nah, namanya orang kan konsisten sama kesibukan orang-orang berbeda-beda. Jadi teman sharing beroda sekarang itu untuk setiap sesi latihan itu around 60 sampai 80 orang sih. Wah, itu lumayan banyak. Itu satu area segitu tuh kalau lagi latihan. Betul banyak banget. Oke. Itu gimana tuh? Aku lihat di sosmednya tuh ada batch 1, batch 2. Nah, itu kenapa kayak gitu? Jadi pertama kali saya membuat teman sharing beroda itu harapannya kan gini, teman sharing beroda itu wadah untuk teman-teman yang teman-teman di luaran sana mungkin pengen olahraga yang happy, yang fun, tapi tetap sehat. Ya. Nah, salah satunya kan sepatu roda. Jadi kalau misalkan abis ngantor capek kan, mumet, pengen ngeluarin energi negatifnya itu dengan olahraga salah satunya yang beroda. Nah, jadi istilahnya teman-teman yang pulang kantor itu kan banyak kan pengen berjalan di sharing beroda di urban gitu kan Kak. Betul. Nah, yang latihan itu 2-3 kali dalam seminggu, aktifnya itu banyak sih sekarang gitu. Jadi ada batch 1, kenapa di batch 1 dimulai? Karena batch 1 itu saya mempionir untuk teman batch 1 30 orang. Di batch 2 baru kemarin Juli 2025 lanjutlah seperti itu sampai sekarang. Oke, tapi jadi ini kan tadi Mas Ajis udah bilang kalau udah banyak sebenarnya yang kayak komunitas kayak gini. Nah, ini apa yang beda sih Mas? Maksudnya kan sama aja komunitas ya, kumpul, udah pulang gitu. Uniknya kita dengan komunitas lain, satu, kita punya coach untuk pengajar. Karena gak semua komunitas itu memberikan ada sharing. Coach, berarti bayar dong? Free. Itu free? Free, makanya kita sharing kan. Yang kedua, kita ada absensi. Pengen melihat semua progresnya itu kita pantau. Ada absensi? Betul. Itu gimana absen? Maksudnya dipanggil satu-satu namanya, terus di-track? Betul, kita ada name tag sama dikasih QR code. Jadi setiap kedatangan kita. QR code itu? Betul. Di-scan gitu? Betul. Terus yang ketiga, uniknya kita, di setiap batch-nya itu kita ada program maksimal tuh 3 bulan. 3 bulan. Nantinya ini kan makanya teman sharing. Jadi mereka itu dapat ke kita belajar secara gratis dan mereka nanti teman-teman yang udah belajar nanti give back dengan sharing lagi ke batch selanjutnya seperti itu. Iya. Berarti ya tadi kuncinya karena ini bisa dibilang nggak sembarang komunitas lah. Karena Mas Ajis sendiri pun emang benar-benar memperhatikan setiap individunya. Betul. Oke. Ya, jadi tapi tadi aku pengen nge-highlight sedikit. Emang penting ya Mas kayak punya komunitas kayak gini kan? Ya udah
sendiri aja kalau belajar mah. Penting banget Nah. Kak, soalnya gini, kalau misalkan kita main sepatu roda kan kalau sendirian agak kurang gitu kayak Betul. feel-nya. Nah, makanya Ya. rame-rame. Dan yang pastinya rame-rame tuh harus dengerin musik dan sebagainya sih Kak, gitu. Oh, oke, Biar oke. rame gitu, heeh. Oke. Ya. Jadi ini sebelum itu kita kayaknya ada aus. Kita minum dulu kali ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh minum dulu nih. Nah ini ada dari produk Rumi juga nih Oh salah iya? satunya. Nah, ini Serius? ada kopi sama matcha ya? Mhm, Oke, ini kita coba dulu kali. Nah, boleh. nanti aku pengen minta review juga nih dari Mas Ajis. Penasaran Gimana kayaknya. rasanya? Oke. Tapi suka ngopi juga nggak? Suka sih tapi jarang-jarang ya Jarang. sebenarnya. Kita Oke. coba ya. Hmm. Macanya ngemaca banget. Matcha banget ya? Oh Iya, my God. pas lagi manisnya. Hmm. Ini buat nanti kalau lagi sama teman-teman sharing beroda sambil ngopi juga, Mas. Boleh, Enak boleh. juga. Oke. Komen sih buat teman-teman sharing beroda nanti. Iya kan? Betul. Ya, jadi mungkin aku lanjut ya. Mm-mm. Oke, jadi nah ini misalkan mas-mas kan kalau lagi kumpul ramean nih, Mm-mm. sepi dong. Maksudnya kalau nggak ada musik yang bikin suasananya jadi nge-vibe tuh kurang kan. Nah ini aku pengen tahu deh, misalkan teman-teman lagi kumpul itu selain main dan ngajar itu gimana biar bikin suasananya makin meriah? Mas? Iya, pastinya. Momen pertama pasti kan kekumpulannya. Pasti kita Betul. tuh teman sharing beroda, salah satu tagline, bukan tagline ya, signature kita adalah kekeluargaan. Kekeluargaan banget gitu kan. Nah, Ya. terus kita itu pastinya kalau latihan harus dengerin musik yang Mm-mm. upbeat, Ya. yang soulful gitulah. Nah, Oke. kebetulan aku punya sesuatu yang biasanya aku dengerin. Biasanya Pakai untuk apa tuh, Mas? kita ada Rumi Eco Beats. Nih. Oh, oke. Ya ini enak ya, maksudnya buat sambil sambil sepatu rodaan, Mm-mm. sambil dengerin musik kayak gini. Gitu. Betul. Jadi ini selain dipakai buat sepatu roda, aku Ya. biasanya pakai di kosan atau enggak pas sepatu rodaan Di sendiri. kosan ya. Karena ini kan walaupun kecil, tapi Ya. ini bassnya kencang banget. Pertama, yang kedua, ini kalau misalkan ini praktis kalau misalkan kita angkat telepon, ini langsung bisa diangkat Oh. telepon. Iya, ya bisa juga dia tuh. Gitu. Jadi Oke. ini Room Eco Beats rekomend sih buat teman-teman punya di rumah, di kosan. Oke banget. Oke. Ya, jadi ini kita tadi udah ngobrol sedikit, kita udah cobain juga, kita tahu juga kalau Mas juga suka denger musik. Nah, ini sekarang kita pengen main fun. Pertanyaan pertama. Mm-mm. Ya. Komunitas sepatu roda di Jakarta pernah ikut CFD sebagai parade. Mm-mm. Skate. Oke. Benar, itu gimana Mas ceritanya? Kok bisa paradean bareng-bareng? Karena gini, mungkin banyak kan teman-teman itu pengen salah satu reason teman-teman belajar sepatu roda itu Ya. inner child. Jadi dulu pengen Oke. belajar sepatu roda karena panggilan anak kecil. Bukan anak kecil sih. Betul, saya juga pernah. Iya kan. Terus yang kedua itu mostly pengen ngurban sama CFD-an pakai sepatu roda. Oke, jadi Gitu. vibe bareng-barengnya dapet lah ya. Betul gitu. Jadi kerasa Oke. banget lah nih gue pakai sepatu roda di jalanan di CFD gitu. Oke. Ya, pertanyaan nomor 2. Kalau jatuh pakai sepatu roda biasanya lebih aman jatuh ke belakang. Mm-mm. Jadi kalau misalkan pakai sepatu roda, jadi kita kan ada belajar belajar cara jatuh. Jadi di Ya. teman saya beroda itu selain kita cara berdiri, cara jalan, Belajar cara jatuh. cara jatuh yang aman betul. Iya. Karena 3 konsep kita, cara Ya. berdiri, cara jalan, cara jatuh. Cara jatuh. Cara jatuh yang aman adalah dengan kita menjatuhkan ke depan. Ah. Betul. Jadi karena sepatu roda mostly kan ketarik ke belakang, Ya. jatuhnya kena tulang ekor. Jadi kita belajar Oh. cara jatuh yaitu ke depan. Jadi ini salah nih ke belakang nih. Salah. Oke, fake berarti ya. Iya, fake betul. Oke, sepatu roda cuma bisa dipakai di aspal, nggak bisa di lantai dalam ruangan. Of course fake. Fake? Fake. Kan sama aja, Mas. Enggak, kan bisa dipakai di mana aja. Bukan kan tadi Oh, sepatu roda kan iya, bilangnya cuma betul. bisa di aspal. Jadi Iya. salah dong gitu Salah, informasinya, oke. betul. Yang terakhir nih. Kalau bearing roda sepatu kotor Mm-mm. bisa bikin rolling jadi berat dan lambat. Apa itu? Skate. Skate. Jadi Nah, kalau misalkan bearing itu kayak mungkin pakai di gear lah ya, Ya. atau apa. Itu kan kalau kena hujan itu otomatis karat gitu. Karena itu kan Ah, besi kan. oke, Jadi harus betul. dibersihin kalau kena hujan, tapi kalau nggak kena hujan aman-aman aja. Selama kena hujan nggak kena air aman.
Berarti perawatan juga harus diperhatikan. diperhatikan. Nanti kalau misalkan kena hujan, kalau nggak dibersihin nanti karatan berat. Oke, sekian guys fun game kali ini. Oke, jadi tadi aku udah nangkep banget nih. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang komunitasnya nggak sembarang komunitas karena tadi ini membernya benar-benar diperhatikan. Nah, teman sharing beroda itu memang mengakomodasi teman-teman yang newbie, pemula, nol banget. Jadi aku menunggu Kak Aldo untuk main di teman sharing beroda. Ditunggu banget nih rame-rame ya sama yang lain. Oke, thank you banget Mas Aji sudah datang ke Room Talk. juga. Ya, jadi tadi kita udah curhat banyak ya tentang TSB. Mm-mm. Jadi ya tadi ternyata TSB ini bukan sekedar komunitas karena kita memilih banget orang-orang yang join. Jadi boleh langsung dikasih tahu nih Mas, kalau kita pengen join jadi teman sharing beroda, gimana caranya? Oke, jadi buat teman-teman di luar sana pengen belajar sepatu roda, kepoin di sosial media kita @teman_sharing_beroda. Terus kegiatan kita juga sama Rumi juga Ya, ada betul. di Rumi Indonesia. Ya, jadi teman-teman juga tadi bisa follow juga teman sharing beroda dan Rumi Indonesia kalau mau tahu info lebih lanjut dari teman sharing beroda. Oke, jadi thank you banget teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, Komen, share, and dan subscribe. Find your beat, share your voice. Goodbye. Bye.